Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai life cycle assessment dari Organic Arabica Coffee Product. Untuk anggota dari kelompok kami ada Dia Puspita, Anissa Hermila, Antonius Rolando, Putri Tio, Melisa Siburian, dan Vanessa Emanuela Simanul. Adapun latar belakang dari pemilihan jurnal ini adalah karena kita tahu Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting perekonomian, termasuk kopi yang merupakan salah satu komoditas unggulan. Namun, pada prosesnya seringkali karena prosesnya masih konvensional, masih menimbulkan masalah seperti degradasi lahan dan pencemaran. Untuk itu diperlukan pengembangan produk yang ramah lingkungan diterapkan seperti metode LCA untuk menganalisis dampak lingkungan dari setiap tahapan siklus dari produk tersebut. Next. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah menganalisis goal dan scope-nya, menganalisis material flow analysis atau MFA, kemudian menganalisis inventory analysis. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah apa itu goal dan scope-nya, bagaimana MFA-nya, dan bagaimana inventory analysis, impact assessment, dan juga interpretation dari produk si kopi ini. Untuk goal dan scope-nya adalah, untuk goal-nya adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak produk kopi Arabica terhadap lingkungan yang dapat dikurangi. Untuk scope-nya sendiri adalah cradle to gate, yaitu proses di dalam pabrik. Adapun tahapan ruang lingkupnya adalah yang pertama ada kegiatan selama proses kegiatan hulu hingga hilir kopi Arabica di Desa Kelungkung. Kemudian batasan atau sistem boundary-nya adalah cradle to gate atau proses dalam pabrik. Kemudian untuk asumsinya adalah bagaimana proses penggunaan mesin, listrik-listrik yang dihasilkan, dan bagaimana setiap tahapan proses di dalam pabrik kopi tersebut. Kemudian untuk unit fungsionalnya adalah sebanyak 15 kg kopi bubuk Arabica yang diproduksi dari 100 kg biji kopi Arabica. Adapun untuk ruang lingkupnya adalah proses berwarna biru adalah prosesnya, kemudian yang warna hijau adalah waste-nya, kemudian yang warna merah adalah material yang menguap ke udara. Kemudian untuk dampak lingkungannya ada dua. Yang pertama ada emisi gas rumah kaca, dan kemudian itu melihat bagaimana efisiensi penggunaan energi. Adapun rekomendasi alternatifnya adalah menjadikan pengolahan limbah padat seperti pengolahan pupuk organik atau kompos untuk mengurangi limbah padat dan menambah produk samping untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kemudian penggunaan limbah cair secara anaerobik untuk menghasilkan biogas sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Berikut merupakan MFA dari proses pengolahan organik Arabica kopi dari 100 kg setelah proses sebanyak ini, kemudian akan dihasilkan sebanyak 15 kg kopi jadi yang nantinya menjadi kopi bubuk Arabica. Untuk diagram Sankey-nya boleh kita lihat dari 100 kg kopi, kemudian ada penambahan air, dan sepanjang prosesnya hingga menghasilkan sebanyak 15 kg kopi bubuk Arabica. Berikut kalau diagram Sankey-nya secara full hingga mencapai finish, atau kita bisa melihat perbandingan ukuran dari awal, dari input hingga ke outputnya. Untuk proses berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu life cycle inventory. Life cycle inventory ini terkait kopi Arabica organik di agroindustri kopi Desa Kelungkung. Materialnya itu ada kopi Arabica itu sendiri untuk pembuatan neraca massa dan neraca energi, ada air untuk bahan pembuatan neraca massa dan energi, kemudian adalah tanah yang terganggu dan tidak terganggu untuk parameter jenis tanah, tekstur dan C organiknya, kemudian ada limbah kopi Arabica organiknya, yaitu untuk sama halnya parameter jenis tanah, tekstur dan C organik, kemudian ada kopi bubuk Arabicanya untuk pembuatan neraca massa dan neraca energinya. Selanjutnya
Berikut merupakan input yang kami gunakan, yaitu ada biji kopi 100 kilogram, kemudian input utamanya itu, selanjutnya input pendukungnya yaitu air 517,75 kilogram, kemudian input listriknya yaitu ada 0,38 kWh untuk umumnya, untuk listrik pasca panennya 1,25 kWh, untuk input bahan bakarnya yaitu 0,65 liter bensin. Selanjutnya, outputnya yaitu kopi Arabica organik bubuk 15 kilogram. Kemudian output limbahnya yang tadi adalah output produk jadinya. Berikutnya adalah output limbah padatnya yaitu biji kosong 12,8 kilogram, kulit kopi 60 kilogram, kotorannya 1,4 kilo, susut beratnya yaitu 13,05 kilogram, kulit tanduknya 0,6 kilogram, biji hijau rusaknya 1 kilo, uap airnya 1,5 kilo, epidermisnya 0,4 kilogram. Jadi ini adalah inventory analisisnya, yaitu pemumpukannya itu 1,382 megajoule, pengupasan kulit kopi 2,09 megajoule, pengupasan kulit tanduknya 2,864, pemanggangannya 24,207 megajoule, penggilingannya 1,44 megajoule, dan penyegelannya 2,34 megajoule. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Lalu berikutnya adalah impact assessment, di mana pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap hasil inventarisasi yang telah dilakukan. Penilaian dampak ini bersumber pada inventarisasi yang menghasilkan kategori dampak lingkungan setiap kali kopi Arabica organik diproduksi. Kategori dampak lingkungan pertama yang digunakan adalah GWP, yaitu Global Warming Potential, dan GRK, di mana total GRK dihitung dengan menggunakan persamaan dengan berpedoman pada IPCC 2006. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana emisi GRK sama dengan data aktivitas dikali dengan faktor emisi. Next. Potensi pemanasan global atau GWP dapat dilihat pada tabel terlampir dengan total emisi yang dihasilkan untuk parameter CO2 adalah 2,7, parameter CH4 adalah 15,25, parameter N2O-nya adalah 0,0059, dengan total emisi dalam satuan kilogram CO2 ekuivalen pada parameter CH4 adalah 18,05. Next. Kemudian untuk kategori dampak lingkungan yang kedua adalah digunakan efisiensi penggunaan energi dari siklus hidup produk kopi Arabica. Dengan energi yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan rumus volume persediaan dikali dengan nilai kalor atau nilai konversi energi. Efisiensi penggunaan energi dinyatakan dalam bentuk net energy ratio dan net energy value, di mana subscript pada O adalah dan I merupakan inputnya. Next. Untuk perbandingan energi input dan output untuk memproses 15 kg produk kopi bubuk dapat dilihat pada tabel terlampir, di mana total input energi yang digunakan adalah 34,32 megajoule, sedangkan output energi dari Organic Arabica Coffee Ground dengan berat 15 kg adalah 1,2. Lalu, efisiensi penggunaan energi untuk memproses bubuk kopi Arabica organik seberat 15 kg, input energinya memiliki value sebesar 34,32 megajoule, untuk output energinya adalah 1,2 megajoule, kemudian net energy ratio-nya adalah 0,03, dan terakhir adalah net energy value-nya min 33,12. Next. Selanjutnya ada potensi pemanasan global atau GWP, di mana GWP ini mengukur kontribusi gas rumah kaca terhadap perubahan iklim. Lalu ada efisiensi penggunaan energi. Kategori ini menilai jumlah energi yang dikonsumsi selama proses produksi relatif terhadap output yang dihasilkan. Lalu ada konsumsi air. Data inventaris menunjukkan jumlah air yang digunakan dalam berbagai tahap, seperti irigasi dan pencucian. Penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan penipisan sumber daya air lokal dan menyebabkan ekosistem dan mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Lalu yang keempat ada pembangkit listrik tenaga sampah atau waste generation. Proses produksi menghasilkan berbagai jenis limbah, yaitu limbah padat seperti kulit kopi, biji kopi kosong, dan air limbah.
Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil LCA. Berdasarkan analisis life cycle assessment pada produk kopi Arabica organik yang dilakukan, ditemukan bahwa total emisi GRK mencapai 18,0589 kg CO2 ekuivalen per 15 kg produk kopi bubuk. Efisiensi energi juga dinilai sangat rendah dengan nilai net energy ratio sebesar 0,03 dan nilai net energy value sebesar minus 33,12. Tahapan dengan kontribusi emisi tertinggi berasal dari penggunaan LPG untuk proses penyangrai seperti air limbah yang dihasilkan dari proses pencucian biji kopi mengandung kadar COD yang tinggi. Sehingga dampak lingkungan lainnya yaitu konsumsi air dalam jumlah besar dan limbah padat dari kulit kopi. Lalu selanjutnya secara keseluruhan LCA menunjukkan bahwa meskipun produk kopi Arabica organik bertujuan untuk menjadi produk yang lebih ramah lingkungan, namun proses produksinya masih menghasilkan dampak yang besar terhadap lingkungan terutama dalam aspek emisi GRK dan efisiensi energi. Sehingga proses produksi memerlukan perbaikan dalam penggunaan energi dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan keberlanjutan produk. Lalu di sini kami mengusulkan ada 4 potensi perbaikan. Yang pertama, pengolahan limbah cair, di mana limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian dapat diolah secara anaerobik untuk menghasilkan biogas, di mana biogas ini untuk mengurangi kebutuhan LPG pada proses penyangraian dan bersifat ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah ada penggunaan kembali limbah padat, yaitu limbah padat seperti kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai kompos, mengurangi volume limbah dan memberikan manfaat tambahan sebagai pupuk organik untuk perkebunan kopi. Lalu yang ketiga yaitu optimalisasi konsumsi air, di mana menggunakan sistem daur ulang air dalam proses pencucian biji kopi atau menggunakan teknologi hemat air untuk mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Lalu yang keempat ada penggunaan teknologi yang lebih efisiensi energi, di mana menggunakan teknologi penyangraian atau pengeringan yang lebih efisien dalam konsumsi energi atau sumber energi yang lebih bersih, seperti tenaga surya dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi nilai NEV yang saat ini negatif. Lalu Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. baik, selanjutnya penggunaan OpenLCA next. Sesuai dengan material flow analysis tadi, yang pertama kita harus download database yang ada di website, kemudian masukkan database, kemudian untuk masukkan proses, klik new process, next. Sesuai dengan material flow analysis tadi dan yang udah dijelaskan sebelumnya, untuk input dan output ada sekitar 12 proses. Sesuaikan dengan material flow analisisnya. Yang pertama ada floating sorting, yang kedua ada peeling, ketiga washing, keempat fermentation, next. Drying, kemudian ada stripping the horn skin, sorting the green bean, roasting, next. Grinding, labeling, packaging, dan yang terakhir itu sealing. Untuk input dan outputnya kurang lebih untuk inputnya water sama kopi arabikanya, dan untuk outputnya itu hasil dari pengolahan kopi arabica dan emisi seperti metana, terus ada CO2 dan ada NO2. Next. Dan ada limbah padat dan limbah cair. Kemudian untuk perbandingan hasil impact assessment dengan OpenLCA ataupun dengan manual, yang kami gunakan di OpenLCA itu IPCC 2007 untuk 100 tahun yaitu 5,7751 kg CO2 equivalent. Next. Dan untuk perbandingannya di sini dapat dilihat bahwa perhitungan manual itu 18,059, tetapi di perhitungan LCA itu 5,7751. Hal ini karena kurangnya database yang kami peroleh dari OpenLCA di Nexus, itu ada agrilist yang seharusnya kami gunakan, tetapi itu berbayar jadi kami tidak gunakan. Next. Untuk kelebihannya, LCA ini dapat siklus hidup secara cycle, grafik, dan lain-lain. Kemudian perangkatnya ini dapat menghemat waktu untuk dari segi analisis. Kemudian
Keunggulannya itu anggaran terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak berbayar lainnya, dan keterbatasannya itu jika software ataupun data yang digunakan tidak lengkap akan terjadi miss dari perhitungan OpenELSE GWP ataupun toksisitas lainnya. Next. Baik, saya kembalikan ke Putri. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 6 mengenai produksi kopi Arabica. Atas perhatian dari teman-teman semua, kami ucapkan sekian dan terima kasih.